Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Laksana dari Stikes dan Akbid di Wijaya Bogor, prodi S1 tingkat 3A. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu manajemen choking. Nah, tujuannya itu untuk membantu klien atau pasien dalam mengalami tersedak atau membantu pasien yang mengalami masuk benda asing ke dalam saluran pernapasan sehingga pasien atau klien itu mengalami sesak. Nah, agar lebih jelasnya langsung saja ke videonya. Sebelum kita melakukan tindakannya, manajemen choking itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada tersedak sebagian atau parsial dan ada juga tersedak total. Nah, tentunya itu cara penata laksananya itu tentu beda. Nah, yang sebagian atau parsial itu pasien itu masih bisa kayak batuk-batuk, bisa menjawab pernyataan kita. Tetapi jika misalkan total, pasien tidak bisa batuk-batuk atau sulit untuk menanggapi pernyataan kita. Kita melakukan tindakan, kita itu untuk menganalisis atau mengevaluasi postur tubuh kalian itu. Apakah dia postur tubuhnya kurus, standar, atau dia gemuk atau obesitas, dan juga bisa melakukannya kepada ibu hamil ya. Nah, yang pertama saya akan melakukan tindakan tersedak sebagian atau parsial pada anak dan dewasa. Postur tubuhnya sedang atau standar ya, kurus. Kita mengajukan pernyataan seperti ini. Bapak, apakah Bapak tersedak? Oke Pak, kalau begitu saya akan membantu Bapak ya untuk melakukan benda asing pada Bapak. Yang kedua itu kita meyakinkan kepada klien agar kita itu bisa membantu kliennya. Anjurkan pasien untuk melakukan batuk efektif. Nah, itu dengan cara anjurkan pasien untuk menarik napas secara dalam-dalam lalu dihentakkan atau dibatukan secara kuat. Bapak bisa menarik napas yang lebih dalam, Pak. Tarik napas, langsung hentakan yang lebih kuat. Lagi ke Pak. Sekali lagi, Pak. Nah, lalu kita evaluasi apakah benda asing itu sudah keluar atau belum. Jika masih belum keluar, lakukan sampai keluar. Tindakan selanjutnya yaitu pada tersedak total. Nah, tersedak total ini pasien tidak bisa batuk-batuk atau tidak bisa menanggapi pernyataan kita. Seperti contoh. Nah, biasanya pasien tersedak total itu dia memegang lehernya karena dia itu sesak total ya. Nah, caranya kita pertama mengajukan pernyataan seperti tadi, kayak Bapak, apakah Bapak tersedak? Nah, kalau total itu dia tidak bisa menanggapi pernyataannya. Lalu kita mengasih kepercayaan kepada klien untuk bisa membantu klien. Nah, yang ketiga itu kita langsung kepada tindakannya. Posisi kita di belakang klien seperti ini. Nah, tangan kita itu untuk menggenggamnya seperti ini ya, jempolnya ke dalam. Nah, terus kita anjurkan pasien untuk meregangkan tangannya dulu ke bawah dan melebarkan kaki selebar bahu. Dan lakukan pasien untuk menungging ya Pak, rilekskan ya Pak ya, rileks sudah. Oke, tangan kita seperti tadi, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tapakkan pada umbilikus pada pasien, lalu kita seperti ini, satu tindakannya ke atas ini. 1, 2, 3. Nah, kita evaluasi apakah benda asingnya sudah keluar atau belum. Jika misalkan masih belum keluar, kita lakukan kembali seperti itu sampai benda asingnya keluar. Ya, kita melakukan tindakannya itu kepada pasien obesitas atau pada ibu hamil. Nah, yang pertama kita seperti tadi, kita mengajukan pernyataan seperti tadi. Bapak, apakah Bapak tersedak? Nah, biasanya yang total itu tidak bisa menanggapi ya. Lalu kita yakinkan kepada klien untuk kita itu bisa untuk membantu klien mengeluarkan benda asing tersebut. Oke, selanjutnya langkah ketiga. Nah, kita melakukan chest thrust itu pada dadanya ya. Seperti tadi, tangan kita seperti ini mengepalnya. Nah, bedanya itu kita melakukannya di bagian dada karena obesitas atau pada ibu hamil tidak mungkin dilakukan pada perut ya. Oke. Yang pertama, Bapak tangannya ke bawah ya, regangkan.
rileks, kakinya lebar, selebar bahu, lebar. Bapak agak sedikit nungging ya Pak. Nah oke. Lalu kita lakukan pada bagian sternum atau bagian tengah dada seperti ini. Lalu kita tarik ke atas. 1, 2, 3. Nah seperti itu lakukan sampai benda asing itu keluar. Kita melakukan mandarin choking itu kepada bayi yang berumur kurang dari 1 tahun. Nah biasanya bayi itu tersedak pada air susu ibu, lalu bisa juga pada makanan padat dan sebagainya ya. Nah langkah yang pertama yaitu kita melakukan manipur sandwich. Jadi tangan kita itu berada di bawah bibir si bayi seperti ini. Nah lalu kita melakukan back blow ya seperti ini. Nah, posisikan bayi itu di paha kita seperti ini. Nah, dan posisi kepala itu lebih rendah dibandingkan pantat si bayi. Setelah itu, mari kita melakukan back blow-nya dengan menggunakan pangkal tangan kita seperti ini secara 5 kali ya. 5 kali hentakan, dorong dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita melakukan chest thrust, kita balik si bayi tersebut. Nah sama posisi bayi juga kepalanya itu lebih rendah dibandingkan si perut si bayi. Nah kita melakukan chest thrust itu di bagian 2 puting susu dengan menggunakan jari tengah dan jari manis kita seperti ini. 1 sampai 5 kali ya, 2, 3, 4, 5. Lalu kita evaluasi apakah benda asing itu sudah terlihat dari rongga mulutnya, apakah tidak. Misalkan sudah terlihat, setelah itu kita melakukan tindakan pincer swab. Kita itu untuk mencongkel benda asing tersebut ke dalam mulut si bayi untuk menarik ke atas sampai benda asing itu keluar. Nah tetapi jika belum kelihatan si benda asingnya, kita melakukan seperti tadi berulang sampai benda asing itu terlihat dan kita lakukan pincer swab.